saya ini datang dengan hati. Siap. Saya tidak punya kepentingan apa-apa, apalagi untuk kepentingan pribadi. Siap. Saya berani memutuskan untuk keluar dari pegawai negeri karena ingin totalitas hidup saya, sisa tugas pelayanan saya yang Tuhan berikan bagi saya ingin mengabdikan diri kepada masyarakat. Oke, baik. Selamat sore untuk kita semua. Dan pada podcast kali ini kita akan berbincang santai dengan salah satu tokoh asal Kabupaten TTS, yaitu Bapak Dr. Randus Ananias Faot MSI. Beliau lahir pada tanggal 17 April tahun 1972 di Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita sapa Bapak Ananias. Selamat sore Bapak Ananias. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Ya, apa kabar Bapak Ananias? Kabar baik, Wah. sehat, puji Tuhan. Oke, Bapak Ananias, mungkin bisa ceritakan sedikit dulu Bapak Ananias, karena menurut saya Bapak telah meninggalkan TTS itu di umur 10 tahun. Bisa menceritakan sedikit Bapak Ananias? Ya, oke, baik ya saudara-saudaraku semua, di mana saja berada. Ya. Saya keluar dari Timur Tengah Selatan ini usia 10 tahun. Iya. Merantau dan berkarya di tanah Irian Jaya pada tahun 1982. Kemudian sempat berkarya kurang lebih 30 tahun sampai dengan bulan April 2024 sekarang ini. Siap. Itu mungkin alasan apa Bapak Ananias sampai di usia 10 tahun itu sudah berangkat ke Papua? Mungkin cerita seperti apa? Ya, itu adalah sebagai niat baik saya, karena kita tahu sendiri bahwa kita dari kampung, kita sekolah juga sulit, dan itu diberi kesempatan oleh Om, Paman pada saat itu untuk harus ikut, dan puji Tuhan ketika kita berada di tanah rantau dengan keseriusan hati kita belajar, dan Tuhan izinkan untuk harus berkarya sebagai ASN. ASN. Oke, baik. Jadi Bapak Ananias setelah merantau ke Papua dan setelah belajar studi di sana dan akhirnya juga berkarir di sana atau bekerja sebagai ASN di sana, Bapak Ananias. Itu dari pengorbanan itu mungkin jabat-jabat yang pernah dijabat sebagai apa saja di Papua saat itu? Ya, jadi Tuhan izinkan saya untuk setelah tamat SMA, saya masuk STPDN pada saat 1991. Lalu kemudian sekembali dari STPDN di Jatinangor, Bandung, saya kemudian berkarya mulai dari pedalaman Papua. Oh iya. Saat pertama berkarya itu sebagai kepala perwakilan kecamatan di salah satu kecamatan pembantu pada saat itu di perbatasan RI khususnya Papua dengan Papua Nugini. Oh iya. Kurang lebih 2 tahun kemudian diangkat menjadi camat definitif, tetapi karena saat itu pangkat belum memenuhi syarat, kita ditunjuk sebagai pelaksana jabatan. Selama kurang lebih 3 tahun, lalu kemudian saya diizinkan lagi untuk mengenyam pendidikan S1 di Jakarta. Sekembali dari S1 di Jakarta, saya mengabdikan diri di Kabupaten Fakfak. Di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Lalu kemudian di sana melaksanakan tugas di eselon 4 sebagai Kasubag Protokol dan Rumah Tangga pada bagian umum, kemudian bergeser ke Kasubag Pemerintahan Umum bagian tata pemerintahan. Kurang lebih mengabdi 8 tahun di Fakfak. Tahun 2010 saya mutasi ke Kabupaten Mimika. Nah, selama mengabdi di sana, jabatan yang saya pernah terima jabat adalah camat 3 kali. Camat 3 kali ya. Camat 3 kali, dan yang ketiga itu adalah camat wilayah kota tahun 2019, dan setelah camat jabatan berikut saya dipromosikan menjadi sekretaris DPRD Kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika. Ya, setelah sekretaris
DPRD Kabupaten Mimika, saya dimutasi lagi menjadi Kepala BKPSDM sampai dengan kemarin saya harus mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Oh ya, jadi pemirsa ini Bapak Ananias Faud ini telah mengundurkan diri dari ASN ya. Dalam proses. Dalam proses. Baik Bapak Ananias, mungkin motivasi apa sehingga Bapak harus kembali untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan di 2024-2029 mendatang? Ya baik, jadi saya mengabdi kurang lebih 30 tahun di luar. Kemudian sesekali saya kembali ke tanah ini dan saya melihat bahwa ternyata banyak masyarakat kita yang susah ya, susah. Kemudian setelah saya membanding-bandingkan dengan di luar, ternyata kita di sini jauh lebih susah. Nah, saya memutuskan untuk kembali mengabdikan diri secara totalitas di tanah ini karena memang saya lihat dari waktu ke waktu tidak ada perubahan, ya. Sehingga saya ingin melakukan perubahan paling tidak selangkah lebih maju dari apa yang telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin daerah ini terdahulu. Siap. Oke, baik Bapak Ananias, mungkin yang Bapak Ananias melihat itu pembangunan apa saja yang menurut Bapak Ananias itu masih belum maksimal dan harus perlu ditingkatkan? Oke. Baik, jadi saya kira untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, ini kita harus membangun mulai dari desa. Karena membangun dari desa, disitulah banyak persoalan yang kita hadapi. Di antaranya persoalan pemanfaatan dana desa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini sudah cukup baik memperhatikan masyarakat di tingkat desa. Tetapi saya melihatnya belum optimal memanfaatkan dana desa itu untuk membangun masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian mereka. Oh ya, jadi Bapak Ananias melihat bahwa pemanfaatan dana desa untuk pemerintah desa itu belum tepat sasarannya seperti itu. Sebenarnya bukan tidak tepat sasaran, ya. Tetapi saya lihat belum optimal. Siap. Ya, kita pasti tahu bahwa di desa itu pasti banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita memanfaatkan dana desa itu dengan baik, kemudian kita mendapatkan sumber pendapatan dana desa dari berbagai pihak, itu sangat membantu mereka untuk kita bisa membantu masyarakat keluar dari apa yang selama ini dicap sebagai daerah miskin. Ya. Siap betul Bapak Ananias. Jadi Bapak Ibu pemirsa semua, inilah tokoh atau Bapak Ananias. Beliau sekarang maju sebagai bakal calon bupati Timur Tengah Selatan pada 2024-2029 mendatang. Jadi mungkin terkait dengan rencana untuk pencalonan ini, Bapak Ananias apa yang mau disampaikan kepada masyarakat umum, khususnya di masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan? Ya, baik, untuk saudara-saudara saya, keluarga di Kabupaten Timur Tengah Selatan, saya ini datang dengan hati. Saya tidak punya kepentingan apa-apa, apalagi untuk kepentingan pribadi. Saya berani berani memutuskan untuk keluar dari pegawai negeri karena ingin totalitas hidup saya, sisa tugas pelayanan saya yang Tuhan berikan bagi saya ingin mengabdikan diri kepada masyarakat. Persoalan yang ada di tingkat desa, tingkat birokrasi dan lain sebagainya, kita pasti bersama-sama untuk melakukan perubahan. Membangun TTS yang lebih baik dari ke depannya, Bapak Ananias. Ya. Oke, jadi baik, mungkin begitu perbincangan santai ya dengan Bapak Ananias Faud, dan kita akan bertemu kembali pada perbincangan berikutnya ya, Bapak Ananias. Oke, terima kasih Bapak Ananias sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa bincang santai pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ananias.